Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Gania Hilmi Alifah. Saya Raya Ramadhani. Saya Siti Halimatu Sadia. Saya Syaira Mutia Rahma. Sebelumnya, pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi, penyebab yang pertama adalah demand pull inflation. Jadi, demand pull inflation ini posisi di mana saat permintaan agregat dalam suatu perekonomian jauh melampaui penawarannya, maka dampaknya harga barang akan naik. Terus, jenis inflasi ini disebabkan karena meningkatnya permintaan konsumen atau suatu barang atau jasa. Ketika permintaan konsumen melebihi penawaran yang tersedia, maka akan terjadi inflasi dan peningkatan biaya hidup secara keseluruhan. Selanjutnya adalah faktor penyebab dari demand pull inflation. Yang pertama, ekonomi yang tumbuh. Penyebab demand pull inflation adalah pertumbuhan ekonomi global yang lebih cepat. Lalu yang kedua, inflasi aset. Dari sektor eksternal, penyebab demand pull inflation adalah depresiasi nilai mata uang domestik. Lalu yang ketiga, ekspektasi inflasi. Salah satu penyebab lainnya dari demand pull inflation adalah membaiknya ekspektasi bisnis. Lalu yang terakhir, naiknya pengeluaran pemerintah. Selain itu, pemicu terjadinya demand pull inflation adalah permintaan atau tingginya daya tarik masyarakat terhadap suatu barang. Contoh dari jenis inflasi ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah harga masker saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Sebelum pandemi, harga masker murah banget dan bisa kita temukan di mana-mana. Namun, ketakutan masyarakat akan penularan COVID-19 membuat permintaan atas masker melonjak drastis hingga terjadi kelangkaan. Akibatnya, harga masker melonjak tajam dari harga normal 500 atau 1000 per piece menjadi 6.000 hingga 10.000 per piece-nya. Lalu selanjutnya ada perbedaan demand pull inflation dan cost push inflation. Secara umum, kedua jenis inflasi ini bergerak dengan cara atau proses yang mirip, tetapi dipengaruhi oleh sistem yang berbeda. Kalau demand pull inflation menunjukkan penyebab kenaikan harga, cost push inflation menunjukkan bagaimana inflasi yang telah dimulai sulit untuk dihentikan. Ini adalah cost push inflation. Cost push inflation adalah kondisi inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan pada input atau biaya faktor produksi. Biaya produksi yang meningkat menyebabkan harga barang di pasaran ikut naik. Beberapa penyebab yang terjadi akibat cost push inflation. Yang pertama, biaya upah yang tinggi. Biaya upah karyawan lebih tinggi daripada produktivitas dan outputnya, maka laba yang diperoleh lebih kecil. Terus yang kedua, kenaikan bahan baku produksi. Saat harga bahan baku produksi naik, perusahaan menaikkan harga jual barangnya untuk menghindari kerugian. Karena perusahaan sulit untuk mendapatkan bahan baku sehingga berpengaruh besar terhadap output produksi perusahaan. Kemudian yang ketiga, penurunan proses produksi dan distribusi. Produksi barang menurun juga bisa menjadi penyebabnya. Jumlah barang hasil produksi yang rendah mengakibatkan ketersediaan barang langka, sehingga naiknya harga barang tersebut. Selain itu, adanya hambatan proses distribusi barang juga dapat memicu kelangkaan barang. Ketersediaannya di daerah-daerah yang jauh dan sulit dijangkau juga dapat mengalami kelangkaan. Oleh sebab itu, masyarakat rela mengeluarkan uang lebih banyak demi memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, biaya pajak naik. Selanjutnya adalah contoh cost push inflation. Yang pertama, pernah terjadi pada tahun 2015. Saat itu terjadi inflasi sebesar 0,50% sebagai dampak dari terjadinya krisis ekonomi global. Inflasi di tahun 2015 yang disebabkan oleh cost push inflation tersebut menandakan perekonomian bangsa berada dalam zona merah. Dampaknya sudah pasti akan terjadi pada tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.